Oke, masih dibuat banget. Mantap. Masih semangat. Mana suaranya? Luar biasa sekali. Kembali ke lab untuk Umi Pipi nih. Dalam berbusana sekarang ternyata Umi lebih suka memakai warna hitam dan sering dikritik oleh sang anak. Apa benar karena takut dilirik pria lain makanya senang menggunakan warna hitam? Monggo. Enggak lah, masa takut dilirik sih gitu. Kalau yang lirik Mas Tukul takut saya. Umi jangan salah. Umi takut dilirik sama cowok-cowok. Tapi Mas Tukul sendiri paling suka sama cewek yang pakai baju hitam loh, justru. Ya takutnya di sini, tapi di sana kan nggak tahu. Ya kan orang tuh kadang-kadang omongannya dibolak-dibalik lah. Oh, padahal. Oh. Canda ya Mas. Ya enggak apa-apa, never mind. Malah justru yang itu menunjukkan bahwa kasih sayang itu sebetulnya. Artinya takut dibohongin, takut dikadain. Kan, ya alhamdulillah saya tidak pernah mengadain dan tidak pernah menakut-nakuti. Bener. Malah justru saya itu menyayangi dan memperhatikan. Balik alat. Belum dijawab. Oh, tadi belum. Jadi baju hitam itu buat saya bukan lambang berduka terus enggak, tapi filosofinya buat saya baju hitam itu masih kotor, masih banyak dosa, jadi harus terus ada memperbaiki diri. Karena gini, kalau kita pakai baju hitam kotor kan masih aduh kotor dilap, jadi diri saya kotor masih terus dibersihin lagi. Karena kalau pakai baju putih mau duduk dimanapun pasti lihat-lihat. Luar biasa. Setuju. Itu justru bagi saya luar biasa, sangat setuju. Kita sholat itu menghadap ke kiblat warnanya hitam. Nah itu kiblatnya orang sholat ke Ka'bah. Ya, tapi kiblat orang hidup adalah kejujuran dan kebenaran. Jadi hitam itu filosofinya hitam itu biar semakin tawadu, semakin rendah diri, gitu Mas. Betul. Karena hitam itu mengantar. Oh iya. Yang putih. Ya kan malah sebagai pengantar warna hitam. Aku setuju. Filosofi kalau dijabarkan itu sangat luas. Luar biasa. Balik kalian untuk Devi. Lihatnya seperti itu. Lucu ya, kayak gini bisa. Dengar-dengar dari rumput tetangga yang bergoyang, dirimu ini mengagumi sosok Umi Pipi ini. Apa yang membuat dirimu kagum terhadap Umi Pipi? Iya, soalnya Umi Pipi itu apa ya, kemarin-kemarin kan lihat di media itu begitu banyak Allah sayang banget sama Umi Pipi. Saking itu Allah tuh menguji terus Umi Pipi, tapi Umi Pipi itu selalu tersenyum dan selalu sabar. Itu yang bikin termotivasi juga buat Devi. Subhanallah. Pemirsa, ini kita juga kedatangan hobi menari dan modeling. Wow. Walaupun berhijab, ia tetap bisa memiliki prestasi dari hobi-hobinya. Siapa dia? Kita lihat dulu tayangan berikut ini. Ayo. Pemirsa, memiliki hobi menari dengan tetap berhijab ternyata tidak menghalangi perempuan yang satu ini. Widya Permata Putri Hamid, atau akrab disapa Widya, mengaku sempat tidak mendapat dukungan dari sang ibunda saat memutuskan untuk berhijab. Menurut sang ibunda, Widya terlalu cepat memutuskan berhijab yang nanti bisa mengganggu kegiatannya. Namun hal tersebut tidak menyurutkan keinginan Dara cantik berusia 23 tahun itu untuk berhijab. Ia selalu mengajak ibundanya saat beraktivitas seperti menjadi model fashion show busana muslim. Ia berusaha menunjukkan bahwa dengan berhijab ia masih bisa berkreasi dan sukses. Usahanya pun berhasil. Sang ibunda bahkan yang mendorongnya untuk mendaftar di kontes hijaban 2015 hingga menjadi grand finalis dengan 7 peserta lainnya. Penasaran kesuksesan apalagi yang dimiliki Neng Gelis asal Bandung ini dengan hijab? Saksikan selengkapnya hanya di Bukan Empat Mata. Pemirsa, langsung aja kita sambut Widya Permata Putri Hamid.
Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi. Kembali ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Widya, welcome to North Ice. How are you today? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini baik, alhamdulillah, makasih. Subhanallah. Tadi kita lihat cuplikannya ya. Itu tarian kreasi baru atau dari budaya dari mana? Oke. Tarian yang ditampilkan pada minggu lalu di Hijab Han 2015 itu merupakan tari kreasi Jaipong atau biasa disingkat dengan Karateja. Kebetulan minggu lalu saya membawakan tarian gabungan antara tari modern, tari Jaipong, dan tari Bali. Luar biasa. Lu kemarin itu kolaborasi tari ulet bulu sama ular keket itu. Tanpa musik loh, dia bisa joget dengan sendiri dan bisa merambat ke pohon. Merambat, umbi-umbian, merambat. Balik luar biasa. Lo diem-diem nih lo di rumah buka servis HP juga loh ini. Bisnisnya banyak ini. Ya. Apalagi usahanya Mas? Macam-macam jual material segala. Amin. Amin. Itu wedang ronde nyanyi juga. Iya gua Mas. Untuk Widya. Ini Widya talentnya bukan Marmota. Itu subhanallah, udah manis, rajin dan tepat waktu. Beda sama talentnya kalau jalan-jalan. Nah, sedikit terlambat dikit. Berbicara tentang hijab nih. Tadi sempat disebutkan kalau dirimu ini awalnya kurang disetujui oleh ibunda berhijab karena takut mengganggu karir yang sedang dirimu rintis. Is that true? Mungkin lebih ke apa ya? Orang tua tuh mencoba membuat saya di hijab itu bukan karena lingkungan, bukan karena teman-teman saya, tapi benar-benar dari pendirian saya sendiri. Karena melihat fenomena saat ini tuh banyak orang yang berhijab karena emang ikut-ikutan tren aja. Mungkin orang tua itu melihatnya sebagai apa ya, pengen membuat mereka yakin dulu, benar nggak sih berhijabnya benar-benar dari hati sendiri. Gitu. Luar biasa. Gus, kalau mereka sendiri mulai kapan nanti kayaknya sudah mulai mencoba-coba. Kemarin pakai sarung dicoba, ngaca di ruang make up itu dicoba gini, terus dipakai diikat gitu diikat di situ. Itu main ninja-ninjaan. Ya nggak pakai sarung, mana mau sis kamling. Gorden. Bawa senter lagi Pak. Tapi nggak apa-apa, harus belajar seperti itu dulu. Ya tapi nggak kayak gitu. Kadang-kadang bajuku saya udah samperin tuh dipakai di gini. Ngapain? Ya kan nyoba Mas, cobain. Biasa. Tuh ada karpet juga digituin, nggak dipakai dicoba-coba gitu. Berat kan? Jadi karpet. Karpet. Untuk Widya lagi nih. Bed cover sekalian, bed cover. Apa yang membuat dirimu mantap berhijab dan berhasil meyakinkan sang ibu bahwa hijab tidak akan mengganggu untuk tetap berkarya? Monggo. Sebenarnya membuat saya yakin, kita tahu bahwa berhijab itu suatu kewajiban bagi semua muslimah. Tapi pada awalnya mungkin saya agak-agak ragu menggunakannya, terutama dari aktivitas saya sendiri, seorang penari tradisional yang pakaiannya memang agak terbuka. Ditambah lagi saya juga masih aktif sebagai modeling dan apa ya, sangat gak memungkinkan untuk menggunakan hijab pada saat itu. Akan tetapi dari waktu ke waktu belajar ilmu, bertemu dengan teman-teman yang memang menginspirasi saya, akhirnya saya mantap dan yakin untuk menggunakan hijab hingga saat ini. Subhanallah. Masih bisa berkarya. Iya. Tidak bikin beban atau menghambat untuk berkarya. Tapi buktinya masih jobnya aja. Wow. Kenceng dong Mas. Anak kemarin masih sering juga dipanggil-panggil untuk betulin sepeda motor. Kembali ke Masa benerin motor. Ujungnya pasti ke situ deh. Lu tuh nggak pernah ikhlas kalau muji orang. Ujung-ujung pasti dijatuhin. Kan orang berbisnis apa aja yang penting tidak mengakali orang. Iya tahu. Ini bukti Mas. orang sering ngakali bentuknya kayak gini semua. Nasibnya aja mesti nggak lurus.
terbelak-belok. Tapi memang ujian itu ujian. Loh. Jadi saat kita dipuji itu adalah ujian buat diri kita. Betul. Sanjungan adalah teror. Terong. Manis dikasih sanjungan itu kadang-kadang manis jadi diabetes. Mendingan pahit tapi jamu sehat terus. Seperti itu. Tapi ujung-ujungnya kan dijatuhin sama lu. Apanya? Ujungnya dijatuhin. Enggak juga, tapi ngambilnya dari sisi negatif, Iya. sisi positif yang diambil. Oke. Untuk Devi. Jamu, Beb. Ada hal menarik kemarin saat final hijab Han 2015 dirimu ini sempat meramal seorang finalis yang terpisah dengan adiknya. Aduh. Suat tragedi. Kebetulan pemain suling saya namanya Suat. Suat tragedi tsunami Aceh silam. Emang apa saja yang dilihat dari mata batinnya Manggoni? Ya, mungkin bukan meramal kali ya, Devi melihat dari kemampuan yang dimiliki Devi dari kecil, yang Allah kasih buat Devi, yang ini tuh merupakan apa ya, kayak mungkin ini ujian juga buat Devi, gimana caranya Devi menggunakan ini dengan baik gitu. Yang Devi lihat sih waktu kan sekamar ya, kebetulan sama Kak Ruspa itu sekamar, terus cerita tentang adiknya yang hilang saat tsunami. Saat itu Devi ngeliat fotonya tuh kayak Allah tuh ngasih kayak video aja gitu ke mata tuh kayak di sini nih, di sini gitu. Dia udah kayak ada filmnya, dia tuh udah besar, udah dibawa oleh orang tua angkatnya sekarang, dan sebenarnya posisinya Kak Ruspa dan adiknya itu saat ini tuh udah dekat, hanya tinggal waktu aja gitu yang menjawab, yaitu kapan. Amin ya, benar. Emang tak lihat Mbak Devi ini dari auranya, sorot mata maupun aura, dia sudah diberi hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, dari kelebihan orang terpilih dari Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Tinggal diarahkan ke hal-hal positif aja, jangan sampai ke hal negatif. Kalau sudah ke hal negatif nanti jadinya ke memang antara jin dan malaikat itu sama-sama punya kekuatan dan beda-beda tipis kan. Kembali ke kemampuan juga sama. Untuk Widya dan Devi, sebentar untuk boleh dong unjuk gigi talenta kalian miliki. Widya dengan menari dan Devi kabar selain dubbing bisa karate juga. Gua ngiringin ya Mas ya. Iya, moga-moga silakan. Moga-moga. Tepuk tangan dong yang mulia. Apa tariannya? Beda tari apa? Tari Sunda Jaipong. Sunda Jaipong. Kang Iwan mainkan itu perkusinya dilempar-lempar. Luar biasa. Tadi tukang kendangnya mana tadi? Devi, monggo silakan. Tukang kendangnya malah betul ini kendang di sana. Iya. Karate ini. Ini pukulan sama tendangan. Bisa di korbannya ada nggak? Masa jangan. Ini karate bukan kuda lumping. Karate kuda lumping. Hu, su, 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 su. Apa sih dia? Wah. Tendangannya? Ya. Awas. Ya. Oh ya bagus. Ya. Wah. Ya bagus. Dari tendangannya saya lihat lurus. Memang benar-benar. Kalau kamu kan karambol. Iya. Balik kalah. Ini sahabat gua loh lu. Ketawanya jangan terlalu menghina banget. Ya lo ngapain bilang gitu? Jangan karambol kayak apa gitu, Ya kan belain. karate itu kan pukulan yang lurus, tendangan lurus. Ini kamu malah pakai jari gini. Masih mendingan. Untuk Umi Pipi ini. Dia mainnya jambakan.
Kang kendangin mana tadi? Melihat talenta Devi dan Widya finalis Sunslick Hijab Han 2015, ada nggak pesan yang ingin Umi sampaikan kepada mereka dan anak muda di luar sana yang tetap aktif walaupun berhijab? Monggo. Ya, sebaik-baik manusia kata Rasulullah yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi manfaatkan waktu yang ada dengan kebaikan, tetap berbuat baik, menjadi orang baik tanpa merasa lebih baik dari orang lain, tebar kebaikan dan percaya diri dan menjadi diri sendiri, itu yang paling penting gitu. Pemirsa, bintang tamu saya berikutnya ada seorang wanita cantik berhijab yang juga jago dalam bela diri. Siapa dia? Kita sambut Carla. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bela dirinya apa? Mas Anto, kita panggil Mas Happy Anto. birthday, Happy birthday. happy birthday to you. Luar biasa gak? Iya, Ini Mas. sebetulnya ulang tahunnya produser kita, Iya. Mas Anto. Ya, Mas Anto ini luar biasa. Jadi jadi inspiring untuk teman-temannya. Jadi contoh dari Tim kreatif, dari kameramen, dari semuanya ini Mas Anto. Luar biasa. Dan ini adalah istri Alhamdulillah, tercinta. ini ulang tahun yang ke-450. Saya selalu Mas Anto. Ini adalah Subhanallah. Guenya. Subhanallah. Kamu kok pinter nyari istrimu yang akan ya. Gak apa-apa, boleh berdiri, gak apa-apa. Ini produser kita. Ya, baik. Untuk produser kita tercinta, sebelum tiup lilin, Ya. mungkin ada yang ingin disampaikan? Ya. Pesan-pesan? Iya. Ayo, harapannya. Marquez dulu. Make a wish. Oh, tak bikin Marquez. Make a wish. Ada pesan Mas Iya, Anto? McDonald. Pesan-pesan terakhir mungkin? Maksudnya sebelum tiup. Marquez. Terima kasih buat teman-teman semua. Terima kasih pengisi acara. Nangis. Pinter nyari istri. Subhanallah. Matanya, Bu. Orang nangis dilap matanya, Bu. Apa kupingnya mau sama ini? Subhanallah. Apa harapannya? Oke, Mas Anto di ulang harapannya tahun pasti kali ini? semoga Amin. apa yang dicita-citakan terwujud. Amin. Menjadi keluarga Dan yang bukan empat mata, bukan empat mata, terus maju terus sepanjang lamanya. hayat. Amin ya rabbal alamin. Ini alhamdulillah dipegang Mas Anto bukan empat mata. Naik. Share-nya 2 digit terus. Amin. Amin. Nambah anak mungkin nambah momong. Iya. Tergantung yang di Yang samping mana nih? Loh, wadep sana Mbak, sini Mbak. Bukan yang itu. Ini pelanggannya loh Mbak. Imamnya. Pelanggan, tukang jahit. Oh iya, Sebelum ditiup lilinnya, mau ditiup dulu? tiup dulu. Oh, tiup dulu. pasti. Oh, Oke, tiup. kita tiup ya. Kita hitung sama-sama 100, 9, Lamaan. 3, 2, 1. Selamat ulang tahun. Panjang umur, sehat selalu. Ya, setelah niup lilin, sekarang potong kuenya ya. Potong kue. Mas, saya bukan kue. Apa? Ongol-ongol. Ada juga Batu juga bawa makanan ini ya? Ini dikasih hadiah dong. Ini loh, Pak, Banyak ini sekali, dulu. Mas. Batu tuh bawa hadiah ya. Bawa makanan juga katanya. Wah. Ini ada spesial. Ini adalah makanan kesukaan Mas Anto. Makanan suan Mas Anto. Mas, Ya boleh. Boleh. Sukaannya Mas Anto. Ya. Iya. aduh. Ayo. Ini
Ini favoritnya Mas Santo, makanan yang paling disukai dan dicintai. Jadi katanya Mas Santo paling suka banget Mas Betul. sama toge. Betul. Ayo Paling suka. Kenapa suka tapi bilangnya aduh? Suka toge, cuman kalau yang ini kayaknya enggak deh. Maksudnya kenapa? Kenapa? Ada kisah yang kurang baik atau ditolak sama toge dulu gimana? Gimana? Dulu tuh pernah mau makan toge, sebenarnya toge di pinggir jalan lah. Ya di tengah jalan ketabrak. Jualannya ini, penjualnya ini. Pinggir jalan kebetulan makan toge goreng. Kalau saya nggak salah toge goreng itu mungkin karena ada bahan-bahan yang basi atau mungkin udah kadaluarsa. Pada akhirnya saya selama 2 minggu berturut-turut itu Sakit perut. sakit perut. Oh. Ini togenya nggak basi, ini udah baru 3 minggu lah. Udah berarti Udah pilihan. busuk. Ayo dong dimakan dong. Dalam hari yang bahagia ini Iya. satu suap saja. Lu tepuk tangan dong. Boleh yang lain nggak Mas? Apanya? Oh, harus dimakan. Harus katanya, dimakan. Ini dari teman-teman Iya. tim ya, loh itu. Makan. Apalagi yang nyuruh Erni, tahu sendiri kan Erni kan. Iya, Mas. Ini FD paling cantik ya. Idola Mas. Iya, lu inter juga. Ayo disuapin sama Mbak. Disuapin. Ayo Mbak. Satu aja. Yang agak banyak Mbak. Yang agak banyak. Satu sendok tembok. Banyakin Mbak. Nah itu togenya. Nggak apa-apa, dicoba nggak dulu, apa-apa. dibiasakan. Cobaan 2 minggu lagi nanti. Kenapa lidahnya melet-melet? Dibiasakan Doa. toh. Dibiasakan ya. Dibiasakan toh. Dibiasakan apa? Ayo, toh. Dibiasakan apa Mas? Dibiasakan. Mas sehat. Iya, mumpung ada keluarga di sini nggak apa-apa. Horor Mas. Kasih Horor. enggak, jual yang bagus. Mencoba hal-hal baru. Iya, benar. Kalau nggak dicoba kan tidak. Ini makanan lama Mas. Enggak. Ini deh, biar nggak terlalu berasa pakai stroberi. Ya. Kagak enak. Kagak nyambung toge sama strawberry. Hari ini kan hari ulang tahun, boleh aja lah. Tuh dibaca apa? Ayo dimakan Mas Makanan. Santo. 1, Betul. 2, makan. Ore. Nggak enak kan toge sama strawberry. Tisu. Bentar ya. Mas ditelan nggak boleh udah dibuang ditelan. Air. Berkah. Air, blanwir. Gitu. Ini teman-teman nih. Teman-teman nih suka ngerjain nih. Kasih kado, terus dibuka kadonya, Mbak. Mbak Tutu bawa apa kado? Silakan toh. Udah. Loh, wah, gede suaranya kencang. Ayo, durasinya udah mau habis. Gede. Ini ulang tahun produsernya loh. Oh, lu Iya, jangan sebentar. Ini ada over durasi nggak apa-apa. Karena ini spesial. Wow. Karena Anto sebagai produser kerja di Trans 7 sepatunya nggak pernah ganti-ganti. Makanya istrinya membelikan sepatu luar biasa. Dipakai atau? Udah itu. Mas, Di bawah aja Mas. Di bawah. Satu lagi Mas, sama baju. Wow. Kenapa nomor 1? Ya, kenapa? Kenapa Mbak? Kenapa mesti nomor 1 Mbak? Alasannya apa Mbak? Alasannya apa? Alasannya nomor 1. Karena buat saya, ayah adalah satu-satunya di Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, ini adalah ulang tahun produser Anto yang selalu berada yang ke-450.000. Yang Banyak banget, 40 Mas. Oh, 40. Nah, KRN saya seperti apa lagi? Jangan ngomong tetap dulu. Kan, Pak?